Itu yang perlu Anda pahami, supaya Anda itu menyadari, oh ternyata memang agama saya menggiring saya selalu melakukan kesaksian-kesaksian dusta, selalu melakukan kesaksian-kesaksian palsu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Saya simpulkan kepada saudara, Anda melihat kisah yang terjadi terhadap Gideon ketika kemudian dia menyelamatkan orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem dari Midian. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Gideon berhasil membunuh 120.000 pasukan daripada Midian. Catat itu. Maka kemudian Hizkia juga menghabiskan pasukan Asyur sebanyak 185.000. Yesus apa yang dilakukan? Maka yang disebut Raja Damai, Theos yang kekal, Eloa yang perkasa, itu adalah Hizkia, bukan Yesus. Dari sini saja sudah ketahuan bahwa penyembah makhluk yang dilantik Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan keteteran mencari judul. Keteteran mencari judul. Kalian akan semakin habis dibuat oleh data-data yang kalian tunjuk sendiri. Jadi kalau hari ini Anda membuat, oh ini kan begini Bang Suma, ini kan begini Bang Suma, ini kan begini Bang Suma. Itu cara Anda, itu trik yang memang harus Anda lakoni dan Anda ajarkan kepada orang lain agar banyak menjadi pengikut. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Kalian harus membantu si iblis agar mendapatkan pasukan lebih banyak masuk ke neraka. Menyesatkan banyak orang. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Untuk apa bang Yesus? Untuk menyesatkan banyak orang. Sudah jelas-jelas Yesus adalah Tuhan yang dilantik, Tuhan yang dibuat untuk orang apa? Orang kafir. Karena yang menyalib Yesus adalah orang kafir. Yang menyalib Yesus adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus. Orang-orang yang membenci Elohim. Orang-orang yang memusuhi Elohim. Ketika Elohim mengatakan, inilah anakku yang begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya muncul, apakah penyalib Yesus, orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus? No. Berarti apa hukuman bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus? Binasa. Apa pembuktian binasanya? Tuhan memberikan yang mereka salib sebagai pengganti Yesus sebagai Tuhan mereka. Binasa enggak nanti orang-orang yang menuhankan itu? Binasa. Kenapa? Karena mereka menuhankan selain Elohim. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau tidak percaya, memperoleh mati yang kekal. Yang menyalib Yesus orang percaya kagak? Tidak percaya. Apa hukumannya? Kematian kekal. Bagaimana caranya? Dia dikasih sembahan baru supaya dia masuk ke neraka bersama dengan iblis. Sederhana kok itu, sederhana. Tapi kita hargai. Kita hargai. Kenapa? Iblis tidak akan mungkin tenang membiarkan anak keturunan Adam masuk ke surga. Nggak mungkin. Mereka punya pasukan-pasukan yang sudah mereka jerat dengan tipu daya untuk kemudian menjadi pasukan pahlawan-pahlawannya di tengah-tengah manusia, agar dia menjadi corong yang mengajak manusia kemudian dengan ilusi yang ada, halusinasi yang ada, janji-janji kosong yang ada, bahwa mereka akan mati dan masuk ke dalam surga. Coba. Jadi pada kesimpulannya, Bung, andai saja yang menyalibkan Yesus atau yang berbicara dengan Yesus pada saat itu, atau yang berbicara dengan Petrus pada saat Petrus berkhotbah adalah orang non-Yahudi, artinya orang-orang yang tidak memiliki sembahan atau ateis, maka wajar diberikan kemudian sembahan baru bernama Yesus. Tapi masalahnya bukan itu. Yang menyalib Yesus itu ahli Taurat, orang Farisi,
terlibat mahkamah agama. Masalahnya bukan itu. Mereka sudah punya Tuhan yang mereka kenal dari nenek moyang mereka, yaitu Elohim. Tetapi karena kejadian mereka menyalib orang yang tidak bersalah ini, mereka kemudian dihukum dengan diberikan sembahan baru. Makanya apa yang terjadi? Hati mereka sangat tertusuk, sangat tersakiti, terhujani dengan kesakitan. Ketika dikatakan, Yesus yang kau salibkan itu oleh Elohim Tuhanmu menjadikan Tuhan untukmu, si Yesus. Mendengar itu mereka sangat tersakiti. Hati mereka sangat tersakiti dan tersengat sekali. Maka mereka datang kepada Petrus. Terus apa yang harus kami lakukan? Bertobat. Dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Lah, kalau menyembah Yesus, Tuhan yang diberikan kepada mereka itu adalah jalan benar, kenapa harus bertobat? Kenapa harus meninggalkan? Setelah dikasih Tuhan bernama Yesus, kenapa harus meninggalkan Yesus lagi? Tinggal aja di situ. Kalau menuhankan Yesus adalah sebuah keselamatan, kenapa dia disuruh bertobat? Kalau menuhankan Yesus adalah sebuah keselamatan, kenapa dia harus meninggalkan angkatan jahat yang sudah dihadiahi Tuhan Yesus? Pikir itu, Bung. Pikir. Kenapa orang-orang yang dikasih Tuhan malah mau keluar dari sana? Malah mau berhenti dari angkatan itu? Kenapa mesti harus keluar? Kenapa harus meninggalkan angkatan jahat yang menyalib Yesus itu? Kenapa? Karena itu adalah kutukan. Tapi hari ini, saudara Kristen malah bangga memperlihatkan simbol salibnya. Malah bangga mempertontonkan lambang salib di rumah ibadahnya. Malah bangga mempertontonkan salib di rumahnya, di kalung lehernya. Padahal orang-orang yang menyalib Yesus justru malu dengan salib itu. Malu dengan salib itu. Sehingga dia bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bertobat. Dan berilah dirimu kemudian diselamatkan dari angkatan jahat itu. 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, justru orang asing dari TKP melantik, menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang resmi. Halilintar. Kenapa bisa demikian? Izinkan saya 1 menit. Anda boleh baca kemudian di dalam Wahyu 12 nomor 9. Kenapa bisa orang-orang di luar Yahudi justru menerima Tuhan yang adalah kutukan bagi orang Farisi? Karena Tuhan sendiri memang sudah mencanangkan kesesatan itu terhadap orang-orang yang sesat. Anda boleh lihat di dalam Wahyu 12 nomor 9. Apa yang diterangkan di sana? Dan naga besar itu, si ular tua itu yang disebut iblis atau Satan, yang telah menyesatkan seluruh wilayah Romawi, dilemparkan ke bumi, dilemparkan ke bawah bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Itu iblis ular tua dilemparkan ke bagian Romawi. Itu dalil. Makanya dikatakan ekumene. Ekumene itu adalah persatuan gereja-gereja. Disitulah iblis ular tua itu dilemparkan. Itu fakta, itu real. Maka jangan heran kalau dari sanalah kemudian Roma mula-mula mencanangkan, mentuhankan Yesus yang adalah Tuhan lantikan, Tuhannya Yahudi untuk orang-orang sesat atau orang-orang kafir yang membenci Yesus. Baca itu, Bang. Ekumene adalah persatuan gereja-gereja yang ada kemudian di mana? Di kerajaan Romawi. Ekumene itu adalah kerajaan Romawi. Itu makanya adalah gereja ekumene atau persatuan ekumene atau ini ekumene. Ekumene itu kekaisaran Romawi atau wilayah Romawi yang dihuni kemudian oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Ekumene adalah belahan bumi yang diisi oleh orang-orang Yunani dan orang Romawi. Disitulah iblis dilemparkan kemudian. Sekira begitu, saudara. Masih ada lagi? Sedikit lagi ya, terakhir ya, Bang Zuma. Silakan. Betul yang dibilang Bang Zuma itu bahwa kenapa Yesaya 9 itu mengambil peristiwa penjajahan Midian dan Asyur itu sebagai kuk yang sangat berat. Saya baca dulu ya.
di ayat 2, 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya telah bersinar. Engkau sebab ayat 4 langsung ya saya bacakan ayat 4. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat sepenindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan di Midian. Mengapa Yesaya mengambil analogi penjajahan Midian, mengambil analogi penjajahan Asyur sebagai beban yang sangat menindas dalam Yesaya 9 ayat 4 ini? Gandar kuk yang menekan, gandar yang di atas bahunya, tongkat sepenindas. Jadi ada 3. Nah, telah kau patahkan. Nah, jadi mengapa itu memang seperti itulah dosa, Bang Zuma. Di mana ayatnya? Saya bacakan ayatnya mengenai betapa sadisnya dosa itu. Itulah yang mau dipatahkan oleh Yesus. Makanya Yesus bukan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, tetapi dari dosa. Di mana ayatnya betapa jahatnya, betapa susahnya dosa. Mazmur 38 ayat 5. Ya, Mazmur 8 ayat 35. Saya bacakan ya, Mazmur 8 ayat 35. Sebentar Bang Zuma, handphone saya udah lelet. Mazmur berapa? Sebentar. Oke, sudah. Mazmur berapa? Sebentar. Mazmur 38 ayat 5. Alamak. Ya, Mazmur. Lanjut. Nah, betapa susahnya itu dosa, betapa menindasnya dosa. Ayat 4 dari 4 ya saya baca. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Jadi dosa itu kesalahan itu menimpa kepala kita itu terlalu berat, seperti beban yang berat bagiku. Luka-luka berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Nah, jadi beban itu, luka-luka itu menggambarkan bagaimana dosa itu begitu menekan orang manusia berdosa. Kemudian Yesaya 1 ayat 4. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Ya. Kemudian dalam Mazmur 40 ayat 13. Mazmur 40. Sebab malapetaka menyentak aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihatnya. Jumlahnya lebih banyak dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku hancur. Kemudian ratapan 1 ayat 14. Segala pelanggaranku merupakan kuk yang berat. Tangan Tuhanlah yang menjalinnya. Semuanya itu ditaruh di atas bahuku, sehingga kekuatanku lumpuh. Nah, itulah makanya Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 28, dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan mengambil kuk kita, yaitu dosa dan kesalahan kita, dan Dia akan memberikan kuknya yang ringan dan yang menyenangkan, ya. Nah, makanya Yesus datang ke dunia ini untuk melepaskan kita dari dosa, itu satu, ya. Kemudian yang kedua, seperti yang kata Ibrani tadi, ya. Seperti yang kata Ibrani tadi di dalam Ibrani 2 tadi. Itulah sebab ayat 15, 2 ayat 15, ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Ibrani 2 ayat 15 menggambarkan bagaimana maut itu menindas kita, memperhamba kita. Makanya dibilang karena takutnya terhadap maut. Jadi manusia itu sebenarnya takut terhadap maut, bukan takut terhadap penjajahan yang lain-lain. Nah, itu. Nah, makanya dalam 1 Korintus 15 ayat 53 dikatakan begini. Itulah cara Yesus membebaskan kita. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati.
Jadi tubuh kita yang fana ini itu adalah beban berat. Karena itulah kita harus diselamatkan dari tubuh yang dapat binasa. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Bukan menjadikan Israel sebagai negara superpower, bukan. Tapi karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Itulah makanya Yesus katakan, Paulus katakan dalam Galatia 3:13, Yesus menjadi kutuk karena kita. Kemudian Petrus mengatakan, dia menanggung dosa di kayu salib dan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Kemudian 1 Korintus mengatakan, ia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Kenapa? Karena ayat 56 ini, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Bang Zuma, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu Bang Zuma, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Terima kasih Bang Zuma, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih Bang atas perjuangan saudara. Saya menghargai itulah kepercayaan, itulah keyakinan. Saya menghargai itu. Begitu gigih saudara memperjuangkan. Tetapi ingat, tak ada penggenapan yang dilakoni oleh kehidupan manusia di atas muka bumi ini selain yang dilakoni oleh Kristen hari ini ketika dikatakan penyesat memakai namaku dan akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan itu pasti ada dalam nama Yesus. Itu dulu. Jadi kalau Anda sedang memperjuangkan dengan tertati-tati mengambil data, contoh kenapa saya Anda katakan tertati mengambil data. Kalau Anda melihat di Mazmur 38 tadi, endingnya di 21-22, di situ kalau Anda mengatakan Yesus, itu sangat miris, sangat menyakitkan itu. Oleh karena itu saya kaget ketika Anda membawa data itu, dan itu seakan-akan untuk Yesus. Nah, Anda harus melakukan upaya seperti ini memang untuk memperjuangkan ajaran yang Anda bawa. Tapi bagi kami, seindah apapun ajaran yang Anda bawa, keselamatan, menyamalkan orang, nebus dosa, sengat maut, bla bla, tapi semua itu cuma teori di atas kertas doang. Orang Kristen masih menderita, orang Kristen masih bermatian, orang Kristen masih bermaksiat. Apa yang sesuai dengan kenyataan? Tidak ada. Untuk itulah Yesus datang untuk membinasakan kerajaan maut, kerajaan dosa, kerajaan iblis. Loh, malah orang semakin banyak isi penjara dan rata-rata orang Kristen. Di barat itu orang Kristen semua isinya, penjara-penjara itu karena maksiat. Lalu kalau Anda lihat di dalam Roma 8:10, barang siapa yang ada Yesus dalam dirinya, tubuhnya memang mati karena dosa. Loh, walah, parah. Kalau orang mati karena dosa berarti neraka. Nah, ini celakanya. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah hak saudara, kita hargai itu iman, itu kepercayaan, itu keyakinan. Namun sekali lagi, kalimat terakhir dari saya. Sehebat apapun kemudian ajaran yang Anda bawa, terlihat kasih, terlihat penyayang, terlihat menyelamatkan. Tapi bagi kami, kalau ada manusia yang dilantik menjadi Tuhan, apalagi dia dilantik untuk orang-orang jahat, maka mending bagi kami itu untuk ateis daripada mempertuhankan Tuhan, lantikan Tuhan lain dan Tuhan itu dihadiahkan kepada orang jahat. Mending jadi ateis. Itu bagi kami. Itu yang merupakan pembeda kita di sini. Karena saya tidak terlena, tidak terbuai oleh data-data dari yang disusun dari orang-orang yang Yesus tidak kenal, kemudian ditunjuk sama orang-orang yang tidak dikenal, tunjuk-tunjuk dalil ini, dalil Mazmur, dari Yeremia, dalil Yesaya, sementara Yesus sendiri yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel tidak pernah mengajarkan pola yang seperti Anda ajarkan hari ini.
Yesus tetaplah seorang Yudaism yang taat. Tuhannya adalah Elohim. Dia beribadah sebagaimana orang Yahudi. Dan sedangkan orang-orang yang menuhankan Yesus yang dibuat menjadi Tuhan orang Yahudi, itu berbeda pola kehidupannya hari ini dengan orang Yahudi itu sendiri. Dengan kata lain, kalau orang Farisi Mahkamah Agama menerima Tuhan yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya, berarti mereka harus menanggung resiko memiliki dua Tuhan. Memiliki dua Tuhan, itu tak ada jalannya untuk masuk ke surga. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Yesus dikenal hanya sebagai utusan. Tapi orang jahat mengenal Yesus juga sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya Yahudi yang memberikan legalitas. Kenapa mereka orang jahat menyembah Yesus? Karena Tuhannya Yahudi sudah marah sama dia, sehingga Yesus bagi mereka adalah Tuhan. Sedangkan orang benar menyembah tetap hanya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sekira begitu, Bung. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin bisa besok atau lusa kita lanjut lagi. Iya. Selamat malam Bung Zuma. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Bung. Silakan. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Mereka itu adalah orang-orang yang tergiur. Mereka itu orang-orang yang terlena oleh mimpi, tergiur oleh halusinasi, disebabkan karena mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Mereka punya hati, mereka enggak gunakan. Mereka punya telinga, mereka enggak gunakan. Mereka punya mata, mereka enggak gunakan. Padahal sudah sangat jelas kitab menguraikan, bahkan kitabnya sendiri ia baca. Namun bagi mereka itu hanyalah sebuah suara yang tidak mempunyai makna, melainkan hanya suara saja. Al-Quran menjelaskan bahwa seperti seorang penyeruh kepada orang-orang kafir, seibarat gembala menyeruh hewan ternak, di mana hewan ternaknya hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa yang dia dengarkan. Saya kira begitu. Halo, semangat malam saudara. Tot. Halo. Halo. Semangat malam. Halo. Halo, Bung. Oke. Wow, banyak lagi nih yang minta permintaan. Wow. Keren. Oh, 2M kawan, 2M. Oh, keren. 2M yang nonton, Masya Allah. Yang posting, makasih banyak. Keren, kalian keren, syukran. Terima kasih. Halo, semangat subuh. Halo. Halo, Bang Anton, sahabat master, syukran. Halo. Kalian tidak punya kuping, kata Allah. Halo, Mas Yanti. Halo, Mas.
nggak mendengar. Teman-teman silakan dibatalkan dulu permintaannya ya Muslim ya. Boleh ya? Halo, selamat. Guru. Halo, waalaikumsalam. Bang Juma sehat-sehat selalu ya Bang. Sehat, alhamdulillah. Gimana? Halo, Saudara Siregar. Halo Bang. Halo. Kipas angin dia, bah. Nggak mau debat dia, cuma mau mengganggu. Ada penyembah Tuhan yang dilantik Tuhannya Yahudi, silakan naik. Wah, saya tersinggung ini. Bang Suma bilang kami menyembah Tuhan yang dilantik Tuhannya Yahudi. Oh, udah naik sini. Naik sini. Kita bahas kalau Anda merasa tidak menyembah Tuhan yang dilantik, naik sini. Halo, semangat subuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gurunda. Naon? Kenapa Mikana penting, yang penting jawab bukan? Kenapa? Mikana kenapa? Halo? Halo Bang? Halo, semangat subuh. Kodong. Tatin remi bapa kesambil nyima itu. Ketiduran ke kodong bapa kah. Kemasannya. Halo, semangat malam teman-teman. Halo. Adakah yang monitor? Halo. Halo. Bapak ini. Assalamualaikum Abang Juma. Selamat malam. Malam Sehat Bung. selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ye. Ye, salam Aki. Oh, Ye. izin turun. Ye. Selamat kita pada selamat. Selamat manik ki. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Yang naik nggak mau ngomong lempar ke neraka Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Asri. Ya, kasih turun sudah Bang. Mas, thank you. Makasih ya Bang. Ye. Sehat selalu Abang. Ada lagi? Multinya tolong ditahan multinya Bang. Multi banyak Islam nih. Optik itu kali yang dekat Kalau berjalan ya. optik Melawai. Kok bukan berak ya? Mana jijinya ini? Ini Hei, aja masih betul. sore ya. Oh, bedu. Lonot Dio. Banyak tapi Muslim, teman-teman. Oh, permintaan langsung penuh lagi. Halo, semangat malam. Halo. Halo, Bang. Halo semuanya. Ya, malam semuanya. Ya, Ya, cari yang pakai apa nih produk kafir ya.
Halo. Naikkan Majumah lah. Ya, bicara tentang kekafiran dan lain sebagainya, kalian tuh cari uang pakai produk-produk kafir ya, orang-orang kafir begitu sudah. Cukup sekian dan terima kasih. Iblis berkata di dalam Ya. Lukas dan Matius 4, apa kata iblis? Barang siapa yang menyembah aku, maka segala kuasa dunia dan kemegahannya akan aku berikan kepadanya. Jadi kalau kau mengatakan bahwa kafir yang melakukan segala kemegahan ini, ya benarlah, tergenapilah itu. Barang siapa yang menuhankan aku, maka segala kuasa dunia akan aku berikan. Kalian merasa menguasai dunia? Cocoklah itu. Cocoklah itu. Silakan kalian bikin lagi temuan-temuan baru. Ya, sebagai pelengkap ibadah kami, silakan. Dalam ibadah kami butuh internet, kami butuh TikTok untuk menyampaikan kebenaran. Silakan kalian buatkan kami, nanti kami tinggal bayar. Habiskan waktumu untuk bikin temuan-temuan baru, biar nanti majikanmu yang bayar. Ya, jadi santai. Santai. Temukan lagi yang lain, sepatu terbang. Kita pakai sepatu tinggal konap, langsung terbang, melayang di tengah-tengah jalan. Sampai ke kantor. Buat itu, jangan tidur, jangan menyembah Tuhan yang benar, cukup menyembah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Mimpi berselamat dengan Tuhan itu. Habiskan waktumu bikin temuan-temuan baru. Begitu sudah kalian temukan, kami tinggal upah kalian dengan harga mahal. Gitu. Jadi kami majikan, kalian pekerja. Bikin TikTok, kami yang bayar. Kami yang ini, bikin HP, kami tinggal pakai. Kalian tinggal kasih duit, kami tinggal kasih duit ke kalian. Upah kalian udah dikasih di bumi. Ya, tolong ya, nanti bikin HP yang lebih mahal lagi, yang lebih bagus lagi. Nanti majikanmu bayar. Halo, semangat malam. Halo. Jambaknya kan ribut suara anak lem ribut. Aku di jambak ngeringitan. Gue nggak mau dimasukin, tolong. Udah. Halo teman-teman, silakan. Daniel, apa kabar? Masih menyembah Tuhan yang dilantik, Tuhannya Yahudi kah? Halo? Halo? Semangat malam. Halo Bang. Semangat malam Abang. Halo Tante. Tante Bedu, apa kabar? Oke, kita minum dulu ya, tahan dulu ya. Mohon air minum dulu. Halo. Semangat malam. Katolik Protestan Bang. Muslim bang. Muslim, ada yang ingin disampaikan? Oh ya bang, saya mau nanya tentang seputaran antara Yesus dan Nabi Isa ya. Apa perbedaan ajaran mereka ini antara Yesus dan Nabi Isa ini? Gimana perbedaan mereka ini? Kalau Nabi Isa mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Kalau Yesus bagi dua. Kalau Yesus yang anak Maria mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi.
Kalau Kristus ya mengajarkan menyembah kepada dirinya. Banyak banget Beda. ya. Iya. Oh iya iya. Nah, itu yang seputaran lintas agama ini sering saya simak juga. Iya, terus Bang. Oke. Oh maaf, sorry ya, nggak bisa live soalnya saya nggak pakai headset soalnya. Iya. Hanya suara aja. Masih sering ke masjid? Kenapa? Masih sering ke masjid? Saya muslim, cuma yang bisa dikatakan ya sering sih enggak, karena aktivitas ya kendalanya. Sebetulnya sih nggak bisa jadi alasan juga karena aktivitas ya. Cuma yang nggak tahu juga mungkin karena banyak pikiran juga. Moderator sudah tidur di bawah. Oh iya. Iya, iya. Gitu dong dari tadi. Orang pertanyaan blow on itu, kalau Yesus sama Isa apakah sama atau tidak. Halo, semangat subuh. Halo, ini kayak ular mendesis, ini siapa ini? Halo. Maaf bang, salah tekan bang. Sorry. Oke, saudaraku. Oke, thank you. Salam kenal ya. Sehat-sehat selalu. Saudara Anggian Novendra, apa kabar? Halo, assalamualaikum Mas Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tahun 2022 mengikuti Mas Umar, nggak pernah naik sekalipun. Bagi teman-teman Muslim, dimohonkan jangan naik ke Komal Mas Umar karena ini lintas diskusi ya. Betul sekali. Hanya ngasih tahu itu aja Mas Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Suma. Malam Bang. Ada yang penting saya tanyakan dua hal Bang. Oke. Satu, gimana caranya saya atau teman-teman saya itu hafal seperti abang itu kepada kitab suci Kristen. Dua, kenapa orang Kristen sendiri kok banyak yang nggak hafal ke kitab-kitab mereka. Lalu kalau mereka berdebat itu sama Bang Suma, repot dia cari data, menandakan mereka itu banyak yang nggak hafal. Gitu. Iya, baik. Selamat malam Saudara Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Hanya mau tanya ini Bang Juma, selalu mengikuti Bang Juma. Cuma mau tanya, kalau ada orang non Muslim, istilahnya Kristen oten gitu Bang ya, di kampung saya istilahnya nyebar-jebarkan gitu. Kalau saya di mata Allah untuk membantai itu gimana Bang? Itu aja Bang. Laporkan ke pemerintahan setempat Bang. RT, RW, atau perlu Polsek. Itu bisa dilaporkan ke Polsek atau Polres kalau sudah membuat rasa tidak nyaman karena mereka datang mengajak menyembah kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi, mengajak orang Islam yang sudah punya agama untuk Islam, untuk beragama atau pindah ke agama lain. Kalau di dalam Ulangan 13 itu diperintah dibunuh. Kalau ada orang datang mengajarkan untuk menyembah kepada ilah lain, Ulangan 13 itu patokannya bunuh dia. Siapapun itu, keluargamu, anak kandungmu, istrimu, suamimu, kalau dia mengajarkan menyembah kepada Tuhan lain, bunuh. Tapi di Islam tidak ada perintah gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang tadi, kenapa Bang Suma, bagaimana caranya bisa menghafal? Sering-sering aja baca Bang.
sering baca. Bible itu kenapa susah kenapa tidak ada orang Kristen yang menghafal, bahkan cenderung kita yang ngajarin ketika mereka datang sini. Alasan yang pertama karena Bible itu memang susah tersimpan di otak. Contoh, kalau Anda melihat di data Bible, bagaimana Tuhan mereka disebut sebagai orang yang gila oleh keluarganya. Bagaimana disebut Tuhan mereka kemudian netek sama perempuan dewasa. Hal-hal seperti ini itu sulit untuk disimpan di memori. Karena kalau tersimpan di memori itu akan merusak. Kenapa merusak? Ya merusak hati. Masa ada Tuhan begitu? Itu makanya agak-agak berat tersimpan di kepala. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena saya yang mengalami. Bible itu sulit. Al-Quran itu mudah dihafal. Tapi kalau Bible sulit dihafal. Ya karena meskipun bahasa Indonesia, tapi sulit tersimpan. Hari ini hafal, besok bisa lupa. Itu Bible. Kemudian yang kedua mungkin karena tidak ada magnet penarik. Tidak ada magnet penarik sama seperti Al-Quran. Al-Quran dalam sehari kalau kita sudah sering baca, tidak membacanya itu rada-rada ada yang hilang. Al-Quran memiliki daya tarik yang begitu tinggi terhadap akal manusia, terhadap insting manusia. Sehingga meskipun kita orang Islam tidak bisa mengerti artinya, tapi keinginan untuk membaca Al-Quran itu sangat tinggi. Apa yang terjadi di sana? Karena di situ ada magnet yang sesuai dengan hati, sesuai dengan akal manusia. Berbeda dengan yang Anda pertanyakan. Memang daya tariknya, ya saya sendiri gimana ya? Ya mungkin karena daya tariknya itu yang nggak ada sehingga mereka nggak menghafalkan. Yang ketiga, mungkin mereka berpikir, kalau saya hafal setebal ini, baru 3 lembar, bagaimana kalau direvisi lagi? Percuma dong saya hafal capek-capek. Tahun depan direvisi lagi, ya mending nggak usah. Mungkin itu alasannya. Tetapi saya mengatakan itu karena kalau saya yang ditanya, ya itu alasanku. Tapi kalau mereka, kita tidak tahu karena mereka yang mengalami. Begitu, Bung. Halo, semangat subuh. Halo Bang. Halo juga. Hukumnya kalau nembak babi gimana Bang? Dari mana, Katolik atau Islam? Muslim. Ya kalau dia hama yang menjijikan boleh dibunuh. Boleh Bang. Yang penting jangan babinya orang ya, yang dalam kekuasaan orang lagi dipelihara, Anda lewat, Anda tembak di kandang, wah itu tidak boleh. Tapi kalau babi liar, boleh dibunuh. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Oi. Untung dia turun. Kalau tidak dia pingsan sini. Alhamdulillah. Halo, semangat malam. Mati meja. Induk Minggu, kenapa Induk Minggu? Halo, selamat malam. Malam juga. Iya. Dari mana ini? Dari Manado. Agamanya Islam. Iya, gimana? Boleh tanya soal agama Islam? Silakan. Ini saya mau tanya Bang. Sebelum torang itu Bang dilahirkan, torang itu ada di mana Bang? Sebelum terang dijadikan, terang itu ada di mana? Nah. Sebelum kami dilahirkan, kami itu ada di mana Bang? Oh, di alam ruh. Alam ruh ya? Yes.
Dari ketiadaan menjadi ada. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Mohon maaf saya cuma mau Waalaikumsalam. Saya kalau Kristen yang ngeyel, oke lah, maklum ya, karena mereka memang mengklaim mereka itu adalah binatang. Tapi kalau yang Muslim yang ngeyel ini, Iya bang, iya bang. Mengerti di kopi bang, dipaham. Halo saudara Johan, ambil air. Assalamualaikum Bang Zuma. Mohon izin turun Bang Zuma. Saya Muslim Bang Zuma. Waalaikumsalam abangku, sehat selalu. Wih, Bang Ari segar kali mukanya. Halo Bang Suma, selamat malam. Ya, semangat malam. Kenapa Bang Suma? Kaget aja Bang. Tema baru ini Bang Suma ini. Mantap. Mantap Bang Suma. YHWH membuat Tuhan baru. Iya. Beh, mantap temanya. Wah, jago Bang Suma, Bang. Silakan, silakan. YHWH membuat ayatnya di mana Bang kalau YHWH membuat Tuhan baru? Kisah para Rasul 2 nomor 36. Itu dia bilang apa? Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan telah Elohim Yod-Heh-Vav-He telah membuat Yesua yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Cuma. Assalam. Itu bukan Tuhan baru Bang Suma. Itu apa? Itu jelmaan atau reinkarnasinya Bang Suma. Bukan Tuhan baru. Yang Bang Suma maksud Tuhan baru di sini Yesua kan? Iya. Yesua Itu dalilnya begitu. Bang Suma maksud Tuhan baru di sini. Bukan Tuhan baru kan? Yesua Masya itu Yahweh sendiri Bang yang turun ke dunia ini jadi manusia. Nah itu dalilnya begitu. Bang Suma aku mau nanya dulu. Kalau YHWH sama Yahweh itu bedanya apa coba? Yahweh itu cara membacanya mesianik. Mesianik Kalau yang bikin cara membaca YHWH. Kalau orang Yahudi cara penyebutannya Hashem. Salah Bang Suma. Oh ya? Kalau YHWH itu atau Yod-Heh-Vav-He itu hurufnya Bang Suma. Kasih Bang Yusuf. Itu huruf, kalau Yod-Heh-Vav-He itu YHWH itu hurufnya. Kalau Yahweh itu namanya. Kalau ya, jadi kita harus bedakan mana hurufnya, mana namanya. Karena huruf sama nama itu beda. Nah, di mana muncul ini kata Yahweh? Tidak ada kata Yahweh di dalam bahasa Ibrani. Ini di kitab Tanakh kok. Enggak ada, coba tunjukkan saya. Aduh, Bang Suma kan punya kitab Tanakh di situ. Ya, tidak ada nama Yahweh. Adanya apa? Yehovah. Oh, Yehovah. Kalau Yehovah itu apa? Pengucapannya kurang tepat Bang Soma. Harusnya Yehovah bisa. Yahweh yang salah. Tapi itu karena Yehovah itu sudah menggunakan nikut. Ada nikutnya. Ngikut tapi sebenarnya Bang Soma kalau latihan terus setiap hari bisa sebut Yahweh kalau latihan terus setiap hari ucapkan. Itu orang sudah mau kena stroke karena sudah. Bang Suma masa cuma satu kata saja. Ya itu makanya karena sudah malas menyebut Yehovah. Jadi disingkatnya Yehovah itu. Ya.
Ya. Enggak begini Bang Suma. Kita kan manusia diciptakan. Kita kan manusia diciptakan cerdas kan. Masa burung gagak saja kalau dilatih tiap hari dia bisa sebut loh. Masa kalah sama manusia? Masalahnya tidak ada ejaan Yahweh di dalam kitab Ibrani. Enggak ada Bang Suma. Aduh, kan yot he wo he ini kan huruf mati Bang Suma. Iya, terus kenapa jadi Yahweh? Jadi Yahweh karena itu cara membacanya memang begitu. Enggak kayak itu haleluya, salam, semua itu huruf mati. Tapi bisa dibaca. Enggak lah, Yahweh itu siapa? Dewa itu kalau Yahweh. Kalau Yod He Vav He, orang Yahudi menyebutnya Yehova atau Yehova. Iya, atau atau Eloa atau Hashem atau Adonai. Karena 4 huruf telekapoi. Bang Suma Bang. Itu namanya tetragrammaton. Tetragrammaton. Super tetra. Enggak begini Bang Suma. Superman tetrairara tante. Enggak, saya kasih tahu ya Bang Suma. Sebenarnya itu kalau menyebut nama Tuhan itu tidak boleh salah Bang Suma. Makanya kenapa disebut Yahweh? Nah itu penyebutan yang paling benar. Enggak dong. Yehova, Yahuwa. Apa tadi? Ada yang bilang Yehova, Yehuwa, Yahuwa. Itu Bang Suma. Hancur sudah ini. Bang Suma itu bukan pengucapan yang kurang tepat. Yang paling tepat pengucapannya itu Yahweh. Coba kalau lagu-lagu mesianik itu. Mesianik. Iya mesianik. Iya lagu-lagu kami tuh Bang Suma. Itu kalau kami nyanyi tuh kami nggak sebut Yehova, Yehuwa, Yahuwa. Kami sebutnya Yahweh di lirik lagu kami Bang Suma gitu. Karena itu penyebutan yang paling tepat. Begitu ya udah, Bang Suma. Jadi Bang Suma, kalau menyebut nama Tuhan itu tidak boleh salah-salah. Itu juga kalau saya sebut namanya Bang Suma salah. Menyebut nama Tuhan nggak boleh salah. Apatah lagi menyembah Tuhan yang salah. Itu lebih fatal lagi. Enggak, aku bercontoh Bang Suma. Kalau aku sebut nama Bang Suma dengan salah, pasti Bang Suma marah, keberatan kan? Biasa aja, tergantung. Kalau penghujat manggilnya aku boneng, sombing, sombong. Itu aja Bang Suma. Kalau ada surat undangan kan, misalnya ada surat undangan pernikahan kan, nama kita itu ketiknya salah kan, diketiknya salah. Kita protes, kok nama aku di undangan kok salah ketik sih, kan kita bisa protes kan. Sama, saya juga kalau diundang tidak ada andiknya di nama aku itu saya juga tolak undangannya. Oh gitu ya, begitu. Apalagi Tuhan yang namanya sakral Bang Suma, itu pengucapannya nggak boleh salah. Harus ada andiknya di depan dan di tengah dan di belakang. Jadi nama saya itu andiknya 3. Enggak, kita diskusi serius sini Bang Suma, jangan bercanda Bang Suma. Ya, kan udah gue bilang. Iya, serius kita ini. Itu temanya. Iya, jadi pengucapan Yod He Wo He itu pengucapannya yang paling tepat adalah Yahweh, bukan Yehowa, Yehuwa, Yehova. Jadi kalau tidak bisa sebut latihan tiap hari pasti bisa. Manusia kan sih susah ini? Yahweh. Bang Suma burung gagak aja. Kalau kamu latih sebut Yahweh tiap hari pasti dia bisa. Masa kalah sama burung gagak? Yahweh. Bukan burung gagak, burung beo. Veterani. Ewaku. Ya. Bang Suma, ya aku salah ngomong, bukan burung gagak, burung beo.
Beliau kan pintar ya, Bang. Ponakannya Yusuf Kalla naik. Tunggu dulu. Mana iya, panggil aja tuh keponakannya Yusuf Kalla. Ini tuh beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Gimana kabar? Oh, ponakannya JK ini Bang Suma hebat ya. Ini keponakannya Bang JK. Iya. Bang JK lagi viral. JK lagi viral dengan ucapannya ini. Tuh mirip Bang. Bang hari TikTok betungki nggak kira-kira malam ini Bang? Kenapa Bang? Abang apa kabar? Betungki nggak? Iya baik-baik. Ya betungki itu jangan dipengertikan negatif ya Bang Ari, karena tungki itu bahasa Indonesia halusnya itu aku mencintaimu. Oh gitu. Jadi itu ya Bang Suma. Jadi harus dibedain mana nama mana huruf. Kalau yang di Bang Suma tulis di atas ini hurufnya bukan namanya. Jadi cara bacanya apa? Cakwe, Yahweh. Itu bukan Bang Suma aku kasih tahu ya. Kalau menyebut nama Tuhan dengan salah, satu hurufnya saja salah, Tuhan marah loh. Apalagi kalau dua hurufnya salah. Iya betul. Itu juga aku biasa dengar tuh kalau orang Islam tuh ada yang bilang Allah, ada yang bilang Allah, ada yang bilang Allah. Yang benar yang mana coba? Itu nggak boleh tuh Bang Suma. Ada yang bertungkit bilang dia bertungkit, ada yang bilang Allah, ada yang bilang Allah, ada yang bilang Allah. Yang benar yang mana ini? Kenapa beliau keluar? Itu yang benar yang mana Bang Suma coba? Allah. Oh yang benar yang Allah bukan Allah ya? Bukan Allah. Ada yang bilang itu, ada yang bilang huruf A-nya dua itu jadi O, jadi Allah. Dengan jadi O dong. Biasanya Kristen yang ada juga yang L-nya didobel jadi Allah. Begitu. Jadi sebenarnya itu nggak boleh. Nama Tuhan itu sakral loh. Salah pengucapan huruf saja satu itu nggak boleh. Apalagi kalau dua hurufnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurna aja kau Ari, untuk kali kau mau aku ngori, blok itu Bang. Kalau bosan aku nggak tahu. Aku lagi diskusi baik-baik sama Bang Suma disuruh turun. Betul kali kau, bosan aku nggak tahu. Turun kau, tentol. Oke kau Juna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu, kenapa Bang Ari-nya juga ikut-ikutan turun lo. Iya, semangat malam. Masalahnya orang lagi mau bahas tema dia larinya ke Yahweh. Halo, semangat malam saudara. Apa kabar? Halo. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum Bang Juma. Salam juga. Gimana Bang? Ada onde-onde kah? Bang Juma. Siap. Mau tanya ini Bang. Apa itu Bang? Kakek saya kan non muslim, sudah meninggal. Iya. Sedangkan saya alhamdulillah muslim. Ya. Itu kalau saya ngirim doa itu bisa Bang? Ya kirimlah sampai kepada Allah, sampai kepada Allah doanya, karena Allah itu maha mendengar, maha melihat. Tapi ya kita serahkan kepada Allah, apakah Allah mengabulkan atau tidak, kan gitu Bang. Yang penting karena kita cucu ya, kita doakan, enggak apa-apa ya Bang? Iya silakan aja Bang. Ya gitu aja Bang, mau tanya, mohon maaf. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian yang punya keluarga mati dalam keadaan kufur, ya